Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari sebelum belajar kita mulai, terlebih dulu kita niat bersama-sama mencari ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu talabal ilmi izalata jalim an namsi wa an sa'iri juhali wa akhiyad dini wa ibqa al-islami bil ilmi wa darul akhirati wa ridallahi ta'ala wa syukran ala nikmatil aqli wa nikmatil syahadil badani fadlillahi ta'ala ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ali baitika wa khususan khasatan ila ma'rifati kitab mabati fikih Umar Abdul Jabbar wa jami' talamidi wa masyikhina wa ma'arifi kutub alati ta'alamnaha wa alamnaha sa'alillahi ta'ala lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya mu'minina amin. Mari kita mulai belajar kita hari ini, yaitu kitab Mabhati Fikih juz Rabi' atau juz yang keempat, yang mana untuk hari ini akan menerangkan tentang salat jamaah ya. Mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahumullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumi fid-darin amin. Salatu jamaati utai iku bab nerangake salat jamaah. Salatu jamaati utai iku bab nerangake salat jamaah. Jadi babnya menerangkan salat jamaah. Salat jamaah yang dimaksud di sini adalah salat jamaah salat fardu ya, salat zuhur, asar, maghrib, isya, subuh itu. Nah, salatu jamaati utai salat jamaah. Salatu jamaati utai salat jamaah iku fardu kifayatin, fardu kifayah. Iku fardu kifayatin, fardu kifayah. Jadi hukum melakukan salat jamaah, salat 5 waktu dengan secara berjamaah, ini hukumnya adalah fardu kifayah. Jadi di dalam masalah hukum melakukan salat jamaah, salat 5 waktu itu ulama berbeda-beda pendapat di dalam menghukuminya. Nah, di antaranya yaitu pendapatnya ulama menghukumi bahwasanya salat jamaah itu hukumnya sunnah ain, yang dianggap oleh Syekh Sulaiman bin Umar al-Jama' yaitu sebagai sunnah mu'akkadah, salat sunnah yang suatu kesunahan yang sangat dikukuhkan. Jadi menurut sebagian ulama, hukum dari melakukan salat 5 waktu secara berjamaah adalah sunnah ain, yang dianggap oleh Syekh Sulaiman bin Umar al-Jama' sebagai sunnah mu'akkadah. Nah, beliau ulama yang menghukumi sunnah ain terhadap salat 5 waktu secara berjamaah itu berdasarkan dengan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, yang mana hadisnya berupa salatu jamaati afdalu min salati ahadikum wahdahu bi khamsatin wa isrin juz'an. Jadi salat jamaah itu lebih utama daripada salat salah satu dari kamu dengan sendiri, dengan kacek atau selisih 25 derajat. Terus ada lagi sebagian ulama yang menghukumi bahwasanya salat 5 waktu dijalankan dengan secara berjamaah hukumnya adalah fardu ain. Maksudnya setiap
orang itu jika melakukan sholat fardu 5 waktu itu harus berjamaah. Dan juga ada sebagian ulama yang berpendapat bahasanya hukum sholat 5 waktu dilakukan dengan secara berjamaah hukumnya adalah fardu kifayah. Ini menurut pendapat yang al-sah ya. Nah, beliau menghukumi fardu kifayah berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Darda, yang mana hadisnya berupa apa? Ma min salasatin fi qaryatin wala badwin wala tuqamu fihim al-jama'atu illa stahwadha alaihimus syaitan, yang mana keterangan tersebut berada di dalam kitab Al-Syah Al-Jama'. Nah, jadi di dalam kitab Mabadi Fikih Juz Rabi' ini masalah hukum sholat berjamaah memakai hukum dari pendapat ulama yang mengatakan bahwasanya hukumnya sholat 5 waktu dengan secara berjamaah fardu kifayah, yaitu suatu kefarduan yang dibebankan oleh semua umat Islam, yang mana jika salah satu dari suatu daerah sudah ada yang melakukan sholat jamaah, maka bagi yang lain sudah gugur kefarduan tersebut. Nah, hukum fardu kifayah ini berdasarkan apa? Berdasarkan dengan firman-Nya Allah. Liqaulihi krana dawe Allah gitu wae. Liqauli krana di Allah taala halimuhulu sapa Allah. Wa idza kunta fihim fa aqamta lahumus sholata ya fa taqum ta'ifatun minhum mak. Wa idza kunta lan indem kalane ana sapa sira. Wa idza kunta lan indem kalane ana sapa sira iku fihim ing dalem kaum. Iku fihim ing dalem kaum. Fa aqamta mongko nuli jumenake sapa sira. Pakom ta mongko nuli jumenake sapa sira lahum maring kaum as-salata ing salat. As-salata ing salat ya fantakum mongko becik jumeneng. Fantakum mongko becik jumeneng. Sapa ta'ifatun pantan. Sapa ta'ifatun pantam minhum kang tetep sangking kaum. Minhum kang tetep sangking kaum. Maka indem satane sira. Maka indem satane sira. Jadi landasannya salat 5 waktu dilakukan dengan secara berjamaah adalah hukumnya fardu kifayah. Landasannya adalah firman-Nya Allah yang artinya, dan bila kamu wahai Muhammad hadir di tengah-tengah mereka, yaitu maksudnya sahabatmu dalam kondisi takut pada musuh, lalu kamu itu hendak mendirikan salat bersama mereka, maka hendaklah segolongan dari mereka itu berdiri salat bersamamu. Yang mana ayat wa idza kunta fim faqam talamus salata falatakum ta'ifatum minhum itu merupakan ayat dari surat An-Nisa. Jadi ayat dari surat An-Nisa, yaitu ayat 102. Namun dalam kitab tafsir Ibnu Katsir itu dijelaskan bahwasannya ayat tersebut itu menjelaskan tentang sholat dalam keadaan perang atau dinamakan sholatul khauf. Nah, diriwayatkan oleh Iyas bin As-Samit, ayat tersebut itu diturunkan yaitu ketika saat para sahabat bersama Nabi Muhammad SAW, yaitu berada di tanah Asfan. Di sana mereka itu dihadang oleh orang-orang musyrik yang dipimpin yaitu oleh Khalid bin Walid. Nah, mereka berkata, maksudnya orang-orang musyrik itu berkata, sungguh kita itu berada pada keadaan di mana kita itu dapat menyerang tengkuk mereka. Sekarang mereka itu sedang melakukan sholat yang mereka sukai melebihi
suka kepada anak-anak dan diri mereka sendiri. Nah, akhirnya malaikat Jibril itu datang dengan membawa ayat ini tadi. Ayat yang berupa wa idza kunta fihim fa aqamta lahumus sholata fa taqum ta'ifatum minhum mak itu. Nah, ayat tadi, kejadian tadi atau kejadian ayat itu tadi turun itu terjadi di antara waktu salat zuhur dan salat asar. Nah, selain berlandaskan ayat tersebut, masalah hukum salat berjamaah adalah fardu kifayah juga berlandaskan dengan sabdanya Nabi Muhammad SAW. Wa qala lan dawuh sapa Nabi Muhammad SAW, salatu jamaati utawi salat jamaah. Salatu jamaati utawi salat jamaah iku afdhalu luwih utama. Iku afdhalu luwih utama min salatil fardhi katimbang salat ijen. Min salatil fardhi katimbang salat ijen. Bisa bin kelawan kacek pitu. Bisa bin kelawan kacek pitu wa isrina lan 20. Apane derajatan derajate. Jadi landasannya tidak hanya ayat Al-Qur'an tapi juga berlandaskan sabdanya Nabi Muhammad SAW yang artinya salat jamaah itu lebih utama daripada salat sendirian dengan selisih yaitu 27 derajat. Yang mana hadis salatu jamaati afdhalu min salatil fardhi bi sab'in wa isrina darajatan itu merupakan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Bukhari dan Imam Muslim dari Abdullah bin Umar. Nah, Nabi sendiri ketika beliau itu masih berada di Mekah selama 13 tahun, beliau itu melakukan sholat tanpa berjamaah. Kenapa? Karena para sahabat terpaksa melakukan sholat di rumah mereka masing-masing. Dan setelah Nabi hijrah ke tanah Madinah, beliau itu mendirikan atau melakukan sholat imam waktu itu dengan secara berjamaah bersamaan dengan para sahabat. Nah, sekarang menangkan hal yang menjadi didapatkannya rakaat. Ma ayadzama tegese utawi iku metelake barang. Ma ayadzama tegese utawi iku metelake barang tudraku kang den temu. Tudraku kang den temu. Bi kelawan ma apa arakaatu sak rakaat. Apa arakaatu sak rakaat. Tudraku den temu. Tudraku den temu. Tudraku den temu. Apa arakaatu sak rakaat bi idraki ruku'i kelawan nemu ing ruku'. Pitra kira iklan nemu ing ruku. Dikolihi krana dawuhnya Nabi Muhammad SAW, rupane dawuh idza jaa ahadukum ila sholati wa nanu sujudan fasjudu wala ta'udduha syai'an wa man adraka ruku'a faqad adraka rak'ata. Idza jaa ing nalikane teko. Idza jaa ing nalikane teko sapa hatikum salah siji sira kabeh ila sholati maring salat. Ila sholati maring salat wananu hale utawi kita. Wananu hale utawi kita iku sujudun. Pira-pira kang sujud ya fasjudu. Fasjudu mengko sujud sapa sira. Wala ta'udduha lan aja milang-milang sapa sira kabeh ing sujud saean ing suci-wici. Saean ing suci-wici. Waman uta sapan wong iku adraka nemu sapa
man iku adraka nemu sapa man aruku ae ruku ya faqad adraka mongko temen-temen nemu sapa man faqad adraka mongko temen-temen nemu sapa man ata ing sak rakaat. Ini menerangkan tentang hal yang menjadikan didapatkan rakaat. Nah, tudraku arakatu bi idraki ruku. Jadi rakaat itu bisa didapat sebab menemukan ruku, maksudnya ruku imam. Jadi ketika kita menghadiri sholat jamaah, kok ternyata ketika kita hadir di masjid tempat dilakukannya sholat jamaah tersebut, kok masih bisa menemukan rukuknya imam, kita masih bisa bersamaan dengan rukuknya imam beserta tumakninahnya, maka kita kategori masih bisa mendapatkan rukuk rakaat yang kita temukan tadi. Namun ketika kita itu sudah mendapati imam dalam keadaan iktidal, maka kita tidak mendapatkan rakaat yang kita temukan tadi. Ketika kita melakukan sholat maghrib di masjid secara berjamaah, ternyata ketika kita sudah sampai di masjid, itu imam sudah rukuk di rakaat pertama sholat maghrib. Lantas kita niat takbiratul ihram, kita langsung ikut rukuk. Kok di situ kita masih bisa menemukan rukuk bersamaan imam beserta tumakninahnya, berarti kita masih mendapat rakaat tersebut secara sempurna. Jadi nanti setelah salam tidak usah setelah salamnya imam itu tidak usah kita menambah satu rakaat tadi. Namun ketika kita berjamaah sholat maghrib di masjid, ternyata ketika sudah sampai di situ imam sudah melakukan iktidal pada rakaat pertama sholat maghrib tersebut. Berarti apa? Nanti kita langsung niat takbiratul ihram, langsung mengikuti gerakan imam. Nah, nanti setelah imam ini salam, kita niat mufaraqah, niat memisah dari imam, lantas kita menambah satu rakaat. Contohnya seperti itu. Nah, bisa menemukan satu rakaat atau bisa menemukan rakaat itu dengan catatan asalkan masih bisa menemukan rukuknya imam. Itu berlandaskan dengan sabdanya Nabi Muhammad SAW yang artinya bila salah seorang di antara kalian itu datang untuk berjamaah sholat, nah sedangkan kami, maksudnya Nabi Muhammad SAW dan para sahabat sedang sujud, maka ikut sujudlah kalian, dan jangan kamu hitung sujud tersebut sebagai satu rakaat. Dan barang siapa yang mendapatkan rukuk imam, maka ia benar-benar mendapatkan satu rakaat. Yang mana hadis tersebut adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, terus diriwayatkan juga oleh Hakim, Imam Hakim dan Imam Baihaqi dari Abu Hurairah. Syurutul jamaati. Syurutul jamaati ay hadis syurutul jamaati tegese utakiku mertelake propro syarat sae jamaah. Surutu jamaati ay hadis surutu jamaati tegese utakiku metelake pira-pira syarat sae jamaah. Al awalu utawi kang awal. Al awalu utawi kang awal iku niatul iktidai niat makmum. Iku niatul iktidai niat makmum atau manut. Sekarang membahas tentang syarat-syarat jamaah, syarat-syarat salat jamaah. Syarat-syarat salat berjamaah nomor 1 harus niat iktida. Makmum harus niat iktida, niat mengikuti imam.
dengan melintaskan yaitu kata-kata makmuman atau iktidaan. Nah, asani utawi kang kaping pindho iku ilmu weruh utawa ngerti, iku ilmu ngerti utawa weruh bisalatil imami ing salate imam. Bisalatil imami ing salate imam walau biwasitatin lan senajan anane weruh iku kelawan lantaran. Walau biwasitatin lan senajan anane weruh iku kelawan lantaran. Nah, syarat salat berjamaah yang kedua yaitu makmum harus bisa mengetahui salatnya imam meskipun dengan perantara. Maksudnya walaupun dengan perantara makmum yang berada di depannya. Mungkin karena jamaahnya ini banyak sampai beberapa baris, mungkin sampai 10 baris. Terus dia berada di barisan yang belakang. Maka kan tadi disyaratkan makmum itu harus mengetahui salatnya imam. Maka walaupun dengan cara perantara makmum yang ada di depannya untuk mengerti gerakannya imam atau salatnya imam, maka yang seperti itu masih dianggap sah salat jamaahnya. Al-Salisu utai kang kaping telu. Al-Salisu utai kang kaping telu iku alaya takot dama yen to ora ngajoni. Iku alaya takot dama yen to ora ngajoni sapa al-makmum alal imami ing atase imam. Nah, syarat salat jamaah yang nomor 3, makmum itu tidak boleh mendahului tempat imam. Jadi semisal kalau ada orang yang berjamaah kok imam itu posisinya lebih di depan daripada imamnya, kok makmum itu posisinya lebih di depan daripada imamnya, maka yang seperti itu tidak sah jamaahnya. Nah, kalau sekarang antara posisi makmum dengan imam itu sejajar dengan telapak kakinya si imam, bagaimana? Maka hukumnya makruh. Kalau sejajar hukumnya makruh. Nah, terus bagaimana? Ya, nanti harus agak ke belakang. Misal kalau mungkin imamnya 1, ya dah. Terus makmumnya hanya 1, itu nanti si makmum itu agak mundur ke belakang daripada imamnya. Jadi intinya kalau ingin sah jangan sampai tempatnya makmum ini lebih di depan daripada imamnya, atau jangan sampai yaitu sejajar dengan imamnya posisinya makmum itu, supaya sah salat jamaahnya dan juga mendapatkan fadilah dari salat jamaah tersebut. Itu makmum itu harus lebih ke belakang daripada imamnya, seperti itu. Nah, sekarang nomor 4, Arabi utai kang kaping 4 iku ayak rubah yen to parek, iku ayak rubah yen to parek sapa makmum minal imamin saking imam. Minal imamin saking imam fi ghairil masjidi ing dalem sakliyane masjid. Fi ghairil masjidi ing dalem sakliyane masjid salasa mi'ati dhirain kelawan 300 dhira. Salasa mi'ati dhirain kelawan 300 dhira. Fa'aqala mongko hale luwe kidik. Fa'aqala mongko hale luwe kidik. Wa alla yakhula nyentuh ora ngaling-ngalingi. Wa alla yakhula nyentuh ora ngaling-ngalingi bena ma indem antarane imam lan makmum apa hailun aling-aling. Nah, yang nomor 4, syarat salat berjamaah makmum itu harus dekat dari imam.
di selain masjid dalam jarak yaitu 300 dhira atau jarak yang lebih dekat. Jadi semisal kok ada orang melakukan sholat berjamaah, mungkin di musola atau langgar ataupun suro ya, atau mungkin di rumah atau di tanah lapang, maka syaratnya antara imam dan makmum itu tidak boleh lebih daripada 300 dhira. Tidak boleh lebih dari 300 dhira. Jadi kalau sampai lebih jaraknya lebih dari 300 dhira, maka sholat jamaahnya tidak sah. Tapi kalau masih dalam jarak 300 dhira ini masih dianggap sah, atau mungkin yang lebih dekat lagi. Ini masalah syarat sah jamaah ya, tidak mengatakan masalah syarat sah mendapatkan fadilah jamaah. Nah, selain itu juga antara imam dan makmum harus tidak ada penghalang. Semisal mungkin pintu ataupun satir, itu harus tidak ada penghalang. Jadi antara makmum dan imam itu harus ada jalan yang andaikan si makmum ini ingin menuju imam, dia bisa langsung lewat dengan normal. Nah, kalau ada penghalang, otomatis nanti andaikan si makmum ingin mengendaki ke imam kan tidak bisa karena ada penghalang tadi. Nah, sekarang setelah selesai menerangkan tentang sholat jamaah besertaan hal-hal yang mendapatkan rakaat serta syarat-syarat sholat jamaah, sekarang kita membahas tentang sholat musafir, sholatnya orang yang bepergian. Sholatul musafiri utai kiku bab nerake sholate wong kang lelungan. Al-qasru utai sholat qasar. Iku ya juzu wenang. Lil musafiri kedhe wong kang lunga. Safaron kelawan lunga. Tawilan kang suwi. Marhalata ini tegese rong marhalah. Apa sing menang apa yakal sura yen to ngosor sapa musafir. Apa yang surah yang ngosor sapa musafir as-sholata ing sholat arbaiyata kang bangsa 4 atau kang bangsa 4 rakaat. Arbaiyata kang bangsa 4 rakaat ila rakaataini maring rong rakaat. Maring rong rakaat. Liqalihi karena dari Allah Ta'ala halimaunu sapa Allah. Rupane dawuh wa idza darabtum lan ing dalem nalikane lunga sapa sira kabeh fil ardi ing dalem bumi ya falesa mongko ora ana iku alaikum ing atase sira kabeh apa junahun dosa apa antak suruh yento mosor sapa sira kabeh minal sholati sangking sholat Wakoli lan dawe nyenapi Muhammad sallallahu alaihi dawuh khina masuk ila niswati asafari khina suhila ing dalem mangsane den takoni sapa kanjeng Nabi
Kilama sulai indam mangsane den takoni sapa Nabi an salate safari saking masalah salat ing dalem lungan. Dhewe Kanjeng Nabi sedekahun salatus safar iku sedekah. Sedekahun salatus safar iku sedekah. Tasaddaqa kang gawe sedekah. Tasaddaqa kang gawe sedekah sapa Allah biya kelawan biya kelawan sedekah. Biya kelawan sedekah alaikum ing atase sira kabeh. Alaikum ing atase sira kabeh. Fakbalu mongko madhepa sira kabeh. Fakbalu mongko madhepa sira kabeh sedekah tahu ing sedekah Allah. Jadi menerangkan tentang salat orang yang dalam bepergian. Di salat qashar itu yaitu meringkas salat yang semestinya itu jumlah bilangan rakaatnya adalah 4 rakaat diqashar atau diringkas menjadi 2 rakaat. Nah, salat qashar itu diperbolehkan bagi orang yang dalam bepergian jauh. Maksudnya orang yang dalam bepergian yang mana dari tempat dia berangkat ke tempat tujuan itu ada 2 marhalah. Ada dua marhalah. Itu boleh baginya untuk meringkas salat yang berjumlah 4 rakaat diringkas menjadi 2 rakaat. Nah, ini semua berlandaskan dengan firman-Nya Allah Subhanahu wa taala yang berupa yaitu wa idza darabtum fil ardi falasa 'alaikum junahun an taqsuru minas salati. Dan apabila kamu semua itu bepergian di muka bumi, maka tidaklah dosa atas kamu dalam mengqashar dari salat. Nah, arti dari dorobtum wa idza dorobtum itu dalam ayat Al-Quran tersebut itu ialah apa berbagian di atas bumi, baik di daratan ataupun lautan. Yang mana ayat wa idza dorobtum ila akhiri tadi termasuk ayat dari surat An-Nisa, yaitu ayat 101. Nah, ayat tersebut itu berkenaan ketika penduduk Bani Najjar itu melakukan sebuah perjalanan dan mereka itu bertanya kepada Nabi Muhammad SAW tentang sholat yang akan mereka kerjakan. Nah, hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Ali. Nah, selain masalah diperbolehkannya bagi seorang musafir untuk mengqashar salat itu berlandaskan dengan ayat tadi, juga berlandaskan dengan sabdanya Nabi Muhammad SAW yang artinya yaitu Nabi Muhammad SAW itu ketika beliau itu ditanya tentang masalah salatnya orang yang dalam bepergian, beliau mengatakan shadaqatun tasaddaqallahu biha alaikum faqbalu shadaqah tahu. Itu maksudnya salat qashar. Itu ialah sedekah atau rahmat yang telah Allah sedekahkan kepada kalian. Maka terimalah sedekahnya. Hadis tersebut merupakan hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar bin Khattab. Nah, hadis ini
yaitu terjadi ketika Ya'la bin Umayyah itu bertanya kepada Umar bin Khattab, sesungguhnya Allah itu memperbolehkan kita mengqashar sholat saat ketakutan. Maka bagaimana bila kita itu mengqashar sholat di saat tidak ketakutan? Kemudian Sayyidina Umar bin Khattab itu menjawab pertanyaan tersebut dengan mengatakan, aku terheran dengan sesuatu yang menjadikan engkau itu terqashar. Jadi arti dari Sayyidina Umar di dalam hal menjawab pertanyaan tadi, aku terheran dengan sesuatu yang menjadikan engkau terheran. Nah, lalu aku bertanya kepada Nabi Muhammad SAW dan beliau itu menjawab, mengqashar salat itu adalah sedekah atau rahmat yang diberikan Allah kepada kalian. Maka terimalah sedekah Allah. Maka akhirnya para sahabat itu paham bahwa mengqashar salat tidak hanya tertentu saat ketakutan atau saat bepergian yang disyaratkan seperti di dalam ayat Al-Quran tadi. Nah, sekarang syurutul syihatil qasri. Syurutul syihatil qasri utawi prasyarat salat qashar. Syurutul syihatil qasri utawi prasyarat salat qashar iku al-awalu utawi kang awal iku ayakuna yen to ana. Iku ayakuna yen to ana apa saparu lelungan. Apa saparu lelungan iku bi gori maksiatin ing dalem sakliyane maksiat. Syarat-syarat orang itu diperbolehkan untuk mengqashar salat. Nomor 1 syaratnya adanya perjalanan selain dalam kemaksiatan. Maka bagi orang yang melakukan perjalanan jauh kok tujuannya untuk berbuat maksiat, misal untuk mencuri atau mungkin untuk merampok atau mungkin ingin menjadi begal, maka yang seperti itu tidak diperbolehkan baginya untuk mengqashar sholat. Kenapa? Karena perjalanannya walaupun sudah memenuhi syarat, namun tujuannya dari perjalanan tersebut adalah untuk kemaksiatan, makanya tidak diperbolehkan untuk mengqashar sholat. Jadi yang diperbolehkan untuk mengqashar salat itu khusus bagi orang yang melakukan perjalanan jauh, tidak untuk bermaksiat. Sekarang Al-Thani takang kaping pindho iku ayanu yen to niat sapa man. Iku ayanu yen to niat sapa man al-qasra ing ngosor mal ikrami ing dalem satane takbiratul ikram. Mal ikram yang dimsatani takbiratul ikram. Nah, syarat yang kedua dari syarat sahnya mengqashar salat, yaitu orang yang melakukan qashar salat itu dia harus melintaskan niat qashar pada waktu dia takbiratul ikram. Jadi saat takbiratul ikram itu di dalam hatinya melintaskan kata-kata qashar atau mengqashar salat. Nah, al-thalitsu ta kang kaping 3. Al-thalitsu ta kang kaping 3 iku alla ya'tama. Iku alla ya'tamma yen to ora makmum. Iku alla ya'tamma yen to ora makmum sapa wong bimukimin kelawan wong kang sampurna, mesti wong kang mukim. Dan disyaratkan bagi orang yang mengqashar salat, dia itu tidak bermakmum kepada orang yang mukim. Jadi orang yang mengqashar salat tidak boleh bermakmum dengan orang yang melakukan salat dengan secara sempurna. Semisal dia mengqashar salat isya di perjalanan, maka dia tidak boleh bermakmum dengan orang yang asli penduduk situ, penduduk di mana dia melakukan salat qashar.
Kenapa? Karena orang yang asli penduduk situ kan sholatnya secara sempurna, sempurna, yaitu isya ya dilakukan dengan 4 rakaat. Atau mungkin orang yang dijadikan imam bagi orang yang makmum mengqashar sholat itu adalah imam yang sholatnya itu dilakukan dengan secara sempurna. Walau toh si imam ini juga orang yang dalam rangka melakukan perjalanan jauh, maka yang seperti ini juga tidak boleh. Intinya orang yang melakukan sholat qashar itu tidak boleh bermakmum kepada orang yang melakukan sholat secara sempurna. Nah sekarang seterusnya al-jam'u ay hadza jam'u, tegese utahe iku nerangake jamak utawa ngumpulake fi safari ing dalam pelungan. Fi safari ing dalam pelungan. Sekarang menerangkan tentang menjamak sholat di dalam bepergian. Wa juzulan menang apa jam'u jamak sholat fi safari ing dalam pelungan atau wile kang suwi atau dawa, atau wile kang suwi atau dawa. Wa jama mongko kena jamak sapa musafir. Wa jama mongko kena jamak sapa musafir benadzuri indam antarane salat zuhur wal asr lan salat asar. Wa benal maghrib lan indam antarane salat maghrib wal isya lan salat isya. Wa isya lan salat isya. Takdiman kelan jamak takdim. Takdiman kelan jamak takdim wa takhiran lan jamak takhir. Nah, ya. Sekarang menerangkan tentang menjamak salat dalam bepergian. Di situ dikatakan dan boleh yaitu mengumpulkan salat dalam perjalanan jauh. Lalu orang yang menjamak salat itu mengumpulkan antara salat zuhur dan salat asar serta salat maghrib dan salat isya, baik jamak takdim ataupun jamak takhir. Jadi orang yang melakukan perjalanan jauh, perjalanan yang sudah mencapai 2 marhalah, jadi dari tempat tinggalnya menuju tempat tujuan ini jaraknya mencapai 2 marhalah, maka bagi orang yang seperti itu boleh untuk mengumpulkan sholat, boleh untuk menjamak sholat. Nah, adapun sholat-sholat yang dibolehkan untuk dijamak yaitu sholat zuhur itu nanti boleh digabung dengan sholat asar, dan sholat maghrib boleh digabung dengan sholat isya, baik penggabungan atau jamak tadi itu jamak takdim ataupun jamak takhir. Jamak takdim semisal yaitu sholat zuhur dan sholat asar itu kedua-duanya dilakukan di dalam waktu sholat zuhur, itu namanya jamak takdim. Nah, ada jamak takhir yaitu sholat zuhur dan sholat asar kesemuanya dilakukan di waktu sholat asar, atau mungkin maghrib dengan isya keduanya dilakukan di waktu sholat maghrib, itu namanya jamak takdim. Atau maghrib dengan isya dilakukan di waktu sholat isya, itu dinamakan jamak takhir. Nah, sekarang membahas tentang syarat-syaratnya jamak takdim. Surutu jam'i takdimi ai hadhi surutu jam'i takdimi, tegese utahe iku nerangke pira-pira syarat jamak takdim. Al-awalu taikang awal. Al-awalu taikang awal iku atartibu tertib. Iku atartibu tertib. Palaya juzu mengko ora wenang. Palaya juzu mengko ora wenang apa takdimul asri dinginake salat asar.
apa takdim lan sindinginake salat asar ala dzuri ing atas ala dzuri ngerekake ing atase salat zuhur. Ala dzuri ngerekake ing atase salat zuhur walal isya'i lan ora dinginake salat isya walal isya'i ora dinginake salat isya alal maghribi ing atase salat maghrib. Syarat pertama di dalam jamak takdim yaitu pelaksanaan salat jamak takdim itu harus tertib. Salatnya harus tertib, maka tidak diperbolehkan mendahulukan salat asar mengakhirkan salat zuhur. Jadi salat zuhur itu harus dilakukan terlebih dulu kalau ingin menjamak takdim, baru nanti setelah melakukan salat zuhur melakukan salat asar. Jadi tidak boleh zuhurnya diakhirkan mendahulukan asar, itu tidak boleh. Dan juga tidak boleh mendahulukan salat isya mengakhirkan salat maghrib. Jadi intinya waktu salat maghrib dia itu harus melakukan salat maghrib terlebih dulu, setelah itu baru salat isya. Atau mungkin kalau zuhur dan asar, maka zuhurnya harus dilakukan terlebih dulu baru salat asarnya. Itu syaratnya ya, syaratnya harus tertib yang nomor 1. Al-thani utai kang kaping pindho iku niatu jam'i, niat jamak fi sholati ing dalem antarané salat. Fi sholati ing dalem antarané salat al-ula kang awal. Nah, syarat yang kedua, syarat jamak takdim yang kedua, dia di dalam melakukan salat yang pertama itu harus melintaskan niat jamak. Harus melintaskan niat jamak di dalam hatinya. Semisal salat zuhur dengan salat asar, maka ketika dia itu menghendaki jamak takdim, dia harus melakukan salat zuhur terlebih dulu, dan di salat zuhur tadi dia harus melintaskan niatan jamak, niatan untuk menggabungkan salat zuhur dengan salat asar, seperti itu. Atau mungkin semisal salat maghrib dengan salat isya, maka di waktu salat maghrib tadi dia harus melakukan salat maghrib terlebih dulu, mengakhirkan salat isya, dan ketika dia itu melakukan salat maghrib harus melintaskan di dalam hatinya yaitu niat menjamak salat maghrib dengan salat isya. Nah, sekarang al-thalithu tae kang kaping 3. Al-thalithu tae kang kaping 3 iku al-muwalatu nuli-nuli. Iku al-muwalatu nuli-nuli bi khatu la yafsilu kelan bi khatu la yafsilu kelan sekirane ora misah sapa musafir bena ma ing dalem antarané salat loro bima kelawan zaman zamannya sao kang amot apa ma rakaatani ing rong rakaatani ing rong rakaat. Nah, sekarang syarat jamak takdim yang nomor 3. Syarat jamak takdim yang ketiga harus syaratnya harus muwalah, maksudnya sambung menyambung. Saya kira musafir itu tidak memisah antara keduanya dengan kadar waktu yang mumat menjalankan dua rakaat. Nah, yang nomor 4 arabi utawi kang kaping 4 iku ayakuna yen to ana. Iku ayakuna yen to ana.
sapa wong iku ayakona yen to ana sapa wong iku musafiran kang lungan iku musafiran kang lunga bil ola endem salat kang awal bil ola endem salat kang awal wa enda akad di saniyati lan ing dalem nalikane akad kang kaping pindho wa enda akad saniyati lan ing dalem nalikane akad kang kaping pindho. Nah, syarat jamak takdim yang keempat yaitu orang yang menjamak itu masih berstatus musafir di waktu sholat yang pertama dan ketika mengikat sholat yang kedua. Nah, seukuran yaitu bertakbiratul ihram dengan sholat yang kedua. Nah, sekarang setelah selesai membahas salah-salah jamak takdim, selanjutnya kita akan membahas tentang salah-salah jamak takhir. Surutu jamak takhir utawi pira-pira syarat jamak takhir iku al-awal kang awal iku niatu takhiril ula. Niat ngakhirake salat kang awal. Fi waqtiha ing dalem waktune ula. Fi waqtiha ing dalem waktune ula. Nah, sekarang membahas tentang syarat-syarat jamak takhir. Syarat-syarat jamak takhir yang pertama yaitu niatu takhiril ula fi waqtiha. Niat mengakhirkan sholat yang pertama pada waktunya. Nah, alfani utawi kang kaping pindho. Alfani utawi kang kaping pindho iku dawa musafari langgenge lunga. Iku dawa musafari langgenge lunga ila itmami sholataini tumeka sampurnane salat loro. Ila itmami sholataini tumeka sampurnane salat loro. Nah, adapun syarat yang kedua dari syarat jamak takhir yaitu masih dalam perjalanan. Dia masih dalam perjalanan sampai menyempurnakan dua sholat. Nah, dalam jamak takhir itu tidak disyaratkan tertib, tidak disyaratkan mualah, dan niat jamak di sholat yang pertama. Ini menurut pendapat yang sahih seperti itu ya. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan untuk pelajaran hari ini. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita tutup majelis ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.